Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan membawakan materi tentang pengertian perkembangan model dan metode-metode dalam riset operasi dengan dosen pengampu mata kuliah riset operasional Bapak Ariwira Andika STMM. Di sini kami akan membahas 5 pembahasan materi. Yang pertama tentang pengertian riset operasi, yang kedua ada perkembangan riset operasi, yang ketiga ada model riset operasi, dan yang terakhir ada metode-metode riset. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas tentang pengertian riset operasi, yang dimana di sini ada 4 pengertian tentang riset operasi menurut para ahli. Yang pertama ada Kurkuman et al. 2021, yang dimana pengertian riset operasi adalah penerapan metode ilmiah dan teknik untuk solusi terbaik organisasi. Yang kedua ada Hilir dan Lieberman 2020, yang dimana riset operasi adalah pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan saat sumber daya terbatas. Yang ketiga ada menurut Taha 2019, yang dimana ilmu pengambilan keputusan optimal dengan model matematis, statistik, dan algoritma. Yang terakhir ada menurut Klein 2021, yang dimana riset operasi adalah membuat model kuantitatif dari masalah nyata untuk keputusan yang lebih baik. Dapat disimpulkan, riset operasi adalah secara umum dapat diartikan sebagai ilmu yang menggunakan metode ilmiah, matematis, dan analitis untuk membantu pengambilan keputusan dan menyelesaikan masalah kompleks secara optimal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan model riset operasi yang dibagi menjadi 5. Yang pertama ada model ikonis, yang dimana model ini menggambarkan sistem nyata dalam bentuk fisik atau visual sederhana. Contohnya peta distribusi barang, maket gudang, dan foto mesin produksi. Dan yang kedua ada model analog, yaitu model ini tidak menyerupai bentuk asli tetapi disajikan dalam bentuk gambar atau diagram yang lebih mudah dipahami. Contohnya flowchart, alur kerja produksi, grafik penjualan, dan kurva distribusi pelanggan. Yang ketiga ada model simbolik, yaitu model ini menggunakan angka, simbol, atau rumus matematika untuk menjelaskan suatu masalah. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada deterministik, yaitu kondisi pasti. Contohnya sudah pasti ada hasilnya, yaitu berbelanja di toko, mengisi bensin, cetak fotokopi. Dan yang kedua ada probabilistik, yaitu kondisi tidak pasti. Contohnya jumlah pelanggan yang datang. Selanjutnya yang keempat ada model simulasi, yang dimana model ini menirukan sistem nyata sehingga bisa diuji coba tanpa harus terjun langsung ke lapangan. Contohnya simulasi lalu lintas untuk pengaturan lampu merah dan simulasi stok barang di gudang. Dan yang terakhir ada model heuristik, yaitu model ini dipakai ketika rumus terlalu rumit, mengandalkan cara cepat, intuisi, atau pengalaman. Contohnya aturan atau freeze come, freeze serve di loket, kurir memilih jalur tercepat berdasarkan pengalaman. Perkembangan riset operasi. Awal perkembangan riset operasi berawal pada Perang Dunia Kedua, digunakan untuk radar, strategi serangan udara, dan efisiensi sumber daya menurut Taha 2019. Setelah perang ditetapkan di industri transportasi, ekonomi, dan manajemen. Perkembangan dan era modern. Pada tahun 1950 sampai dengan 1960-an berkembang pesat dengan pemrograman linear, teori antrian, dan simulasi komputer. Era teknologi informasi mampu mengolah data kompleks dan mendukung keputusan strategis. Saat ini diterapkan di logistik, kesehatan, energi, dan bisnis modern relevan menghadapi tantangan global. Di sini saya akan membahas pembahasan metode-metode riset operasional. Itu dibagi menjadi 8 metode. Yang pertama itu ada linear programming. Jadi digunakan untuk mengalokasikan kegiatan dan sumber daya agar hasil keseluruhannya maksimal. Contohnya menentukan jumlah produk A dan B yang akan diproduksi.
Yang kedua ada metode transportasi, yaitu untuk menentukan distribusi yang paling efisien. Jadi contohnya distribusi beras dari pabrik ke beberapa pasar. Yang ketiga ada metode penugasan, yaitu mengatur penugasan sumber daya atau tenaga kerja agar hasilnya optimal. Jadi contohnya itu membagi karyawan pada tugas sesuai tingkatan efisiennya. Misalnya atur sopir untuk rute yang berbeda. Selanjutnya yang keempat itu ada teori network. Jadi untuk merencanakan dan menjadwalkan proyek yang terdiri dari banyak kegiatan atau tahapan. Yang pertama itu ada CPM atau Critical Path Method, yaitu dipakai kalau waktu setiap pekerjaannya sudah pasti. Kalau yang PERT ini, Program Evaluation and Review Technique, itu dipakai kalau waktu tiap pekerjaan belum pasti. Jadi contohnya itu ada perencanaan dan penjadwalan proyek. Yang kelima ada teori keputusan. Jadi ini membantu mengambil keputusan saat ada kepastian, risiko, atau ketidakkepastian. Jadi contohnya perusahaan memilih buka cabang baru atau luncurkan produk baru tapi kondisi pasar belum pasti. Yang keenam ada teori permainan. Jadi ini menganalisis situasi kompetisi untuk mengembangkan strategi terbaik. Jadi contohnya itu strategi harga dan iklan saat bersaing dengan kompetitor. Selanjutnya ada teori antrian. Jadi teori antrian ini mengatur pelayanan supaya pelanggan tidak menunggu terlalu lama dan biaya tetap efisien. Jadi contohnya itu menentukan jumlah kasir agar antriannya terkendali. Dan yang terakhir itu ada teori penggantian. Jadi menentukan kapan alat harus diganti agar biaya minimum. Terus contohnya itu ada menggantikan mesin lama yang rusak atau boros perawatan dengan mesin baru.